fakta kisah nyata bekerja. Sebagai tukang mendapat pekerjaan, mengecat sebuah rumah tua. Sejak awal, nggak ada yang rasa aneh, semua berjalan biasa saja. Selama beberapa hari pertama, Aji hanya bertemu Pak Bono sekitar. Sosoknya tampak seperti orang biasa, ramah dan tidak banyak bicara. Namun ada satu hal yang terasa mengganjal. Kaki tidak pernah terlihat jelas, selalu tertutup sarung panjang yang menjuntai. Rumah itu sendiri terasa janggal, penuh debu, sarang laba-laba di mana-mana, dan suasananya seperti sudah lama tidak dihuni. Anehnya, setiap hari kunci rumah dan uang, bayaran selalu ditaruh di bawah. Pot di depan rumah uang yang diberikan pun terlihat lusuh, seperti uang yang sudah lama terendam air. Memasuki hari kedua, keanehan mulai terasa lebih nyata Budi. Mengaku mendengar seperti ada seseorang yang sedang mandi, bahkan mendengar seperti ada yang membereskan kasur, padahal mereka yakin tidak ada orang lain di dalam rumah. Itu hal yang lebih aneh saat kompresor cat tiba-tiba menyala sendiri, meski belum tersambung listrik. Saat ke toilet, Budi merasa seperti ada yang mengawasi, seperti menunggunya dari dalam hari. Ketiga menjadi titik di mana rasa takut mulai berubah menjadi kecurigaan. Seorang penjual kupat di sekitar rumah menyebut bahwa rumah itu milik Pak Araman, bukan Pak Bono. Hal yang sama juga dikatakan oleh penjaga warung cat. Yang mereka gunakan pun tidak pernah benar-benar kering, bahkan setelah berjam-jam. Ayat teror berubah menjadi mimpi buruk. Jejen melihat sosok bayi merangkak di tangga, tubuhnya bersimbah. Nurdin sendiri melihat seorang perempuan berdiri di gerbang dengan perut. Saat waktu sholat tiba, suasana semakin mencekam. Lukisan di dinding bergerak sendiri, dan tak lama kemudian muncul sosok yang melayang di udara dengan tubuh bersimbah. Hari kelima adalah puncak tekanan mental. Dari lantai atas terdengar suara anak kecil meminta tolong. Ketika dicek, terlihat sosok anak kecil duduk di ayunan dengan tubuh bersimbah darah. Namun yang paling mengerikan terjadi tanpa peringatan. Aji seperti ditarik masuk ke dalam sebuah penglihatan. Iya, melihat kejadian yang terjadi di rumah itu, seorang ibu dan dua anak dibantu dengan oleh 3 orang, bertopeng jeritan mereka yang mengalir. Semuanya terasa begitu nyata, seolah ia menyaksikan ulang tragedi masa lalu yang terekam di tempat itu. Setelah kejadian itu, Aji mulai mencari tahu kebenaran, dan jawaban yang ia dapatkan justru jauh lebih mengerikan. Warga sekitar mengatakan bahwa Pak Bono sudah meninggal sejak 2006. Anak dari pemilik rumah, Pak Ardi, membenarkan bahwa rumah itu memang sudah lama kosong. Semua kunci seharusnya ada padanya. Namun ada satu kunci yang hilang, kunci yang ternyata digunakan oleh Aji selama ini. Lebih mengejutkan lagi, jutaan rupiah, jumlah yang sama seperti bayaran yang diterima terungkap bahwa sebelum dimiliki Pak Bono, rumah itu pernah dihuni oleh sebuah keluarga yang misterius dan samapi. Sekarang Aji mau istirahat sebentar, tapi rest area itu nggak pernah ada di peta. Perjalanan malam itu terasa panjang banget. Jalanan sepi, cuman lampu mobil yang nemenin. Aku mulai ngantuk dan akhirnya mutusin buat cari rest area terdekat. Aneh, GPS nggak nunjukin apa-apa, tapi di depan ada papan rest area. Aku masuk, tempatnya sepi banget, nggak ada satu mobil pun. Lampunya kedip-kedip dan suasananya dingin banget, beda dari luar. Terus aku lihat seseorang berdiri di ujung parkiran. Aku kedip sebentar dan dia tiba-tiba udah lebih deket. Aku langsung masuk mobil, tapi kaca jendela diketuk dari luar pas. Aku lihat wajahnya bukan manusia. Kalau kalian nemu rest area yang nggak ada di peta, jangan pernah dikunjungi. Dan aku mau istirahat sebentar untuk menenangkan rasa takutku. Di saat Aji istirahat ada suara. Tapi suara itu bukan suara manusia. Di ujung jalan ada rumah tua yang katanya sering jadi tempat hilangnya anak-anak. Aji nggak percaya sampai akhirnya aku sendiri yang mendekat. Di depan pintu ada boneka kotor, seolah baru saja dijatuhkan. Udara tiba-tiba dingin, dan kabut mulai masuk tanpa arah. Ada suara, seperti seseorang memanggil, tapi nadanya seperti menahan tawa. Aji sadar, aku tidak sendirian. Sesuatu berdiri di belakangku. Rumah itu bukan kosong, tapi menyembunyikan sesuatu yang hidup. Itu dia, wewe gombel, matanya menatap,
seperti ingin membawaku pergi. Aku berhasil kabur, tapi sampai sekarang suara itu masih manggil namaku. Aji pun menemukan rumah kosong. Tadinya dia mau istirahat dengan tenang, tetapi aku melihat dan mendengar dan aku pun penasaran. Aji nggak percaya sampai akhirnya aku datang sendiri ke sana. Awalnya semuanya terasa normal, terlalu normal, malah sampai aku dengar suara langkah, padahal aku sendirian. Langkahnya makin dekat, tapi nggak pernah kelihatan. Aku mulai sadar ada sesuatu yang ngikutin. Dan saat aku menoleh, dia sudah tepat di belakangku sejak malam itu. Aku pulang, tapi rasanya ada yang ikut. Kalau kamu di posisi Aji, kalian mau bilang apa? Sangat menyeramkan.